Selamat sore, teman-teman. Terima kasih sudah bisa ngeluangin waktu untuk sharing knowledge sore hari ini. Sore hari ini aku mau ngebahas tentang Agile Crash Course. Nah, mungkin nanya nih, kenapa sih kok ada gambar orang lagi main rugby gitu? Nah, ternyata eh, apa namanya Scrum itu tuh diadaptasi dari pertandingan rugby gitu. Jadi kalau misalnya pas lagi pertandingan rugby terus ada pelanggaran gitu terus mau mulai lagi pertandingannya, nah biasanya tuh dia akan melakukan kayak semacam apa ya, ya kayak Scrum tuh. Jadi ada 8 tim, ada 8 orang dibagi 2 tim gitu, tim lawan sama tim kita misalnya dibagi 3 baris. Terus nanti di tengahnya tuh, di bawahnya tuh ada bola yang mau direbutin gitu. Nah, ternyata itu disebut sebagai apa? Kok jadi lupa. Jadi disebut sebagai Scrum. Nah, jadi si Scrum itu minjem konsep dari si rugby-nya itu gitu. Lanjut, ini table of content. Layar aku udah ganti kan ya? Di aku belum, Kak. Oh ya, coba. Gimana ganti? Oh, gini, udah belum? Oke, udah, Kak. Oke. Ini ada table of content. Jadi yang pertama itu ada introduction, terus bahas apa itu Scrum Artifacts, terus ada Scrum Team, Scrum Event, Agile Frameworks, Benefit of Agile Project Management, sama Challenge of Agile Project, dan terakhir itu ada FAQ. Yang pertama, uh, apa sih itu Agile? Sebentar, nggak enak saya. Ulang. Yang pertama, apa sih Agile itu? Agile itu kayak suatu metodologi yang prosesnya itu iteratif. Jadi dia nge-deliver value melalui basic solution dulu gitu. Terus enhance over time sampai akhirnya jadi produk akhir yang full feature yang kita pengen gitu. Nah, awalnya itu si Agile ini tuh dibikin untuk nge-develop suatu software, tapi seiring berjalannya waktu, ternyata Agile ini tuh nggak cuma cocok untuk software development aja gitu. Jadinya eh, apa namanya bisa diadaptasi ke project-project yang lain kayak gitu. Nah, ini ada contoh ya perbedaan tradisional project delivery sama agile project delivery. Kalau kita lihat di sini di sebelah kiri itu tradisional project delivery, misalnya kita ambil contoh mau ngedevelop suatu supercar ya, misalnya let's say Ferrari lah. Nah, kalau di traditional project delivery untuk kita bisa ngedevelop Ferrari, mungkin kita akan pikir atau kita akan bangun dari rodanya dulu gitu, dari bannya dulu, terus step selanjutnya kita rangka sasisnya dulu. Sasisnya selesai, kita rangka badinya, selesai badi baru kita fase akhir jadilah itu si mobil Ferrari gitu, baru bisa dipakai pas produk akhirnya itu udah jadi kayak gitu. Nah, biasanya kan kalau dari fase inisiasi sampai produk jadi itu pasti butuh waktu lama ya, dan baru si produknya itu bisa dipakai. Nah, kalau di Agile Project Delivery, karena kita ngedelivernya itu melalui basic solusi, jadi kita deliver dulu nih fungsi utamanya si mobil ini tuh apa sih? Sebenarnya kan fungsi mobil itu kan sebenarnya alat transportasi gitu. Nah, kenapa nggak kita deliver si basic solusinya dulu aja gitu? Basic solutionnya itu apa sih? Bisa kita deliver misalnya mulai dari si skateboard ini di fase awal gitu kan. Terus nanti seiring berjalannya waktu kita tambahin lagi fiturnya. Mungkin dari skateboardnya itu jadi apa sih nyebutnya itu otopet ya? Atau skuter atau apa yang ada gagangnya gitu. Terus nanti di fase ketiga jadi sepeda, fase keempat jadi motor, sampai akhirnya produk jadinya itu Ferrari gitu. Nah,
bedanya si Agile ini dari fase pertama itu kita ngedeliver suatu value itu yang udah bisa dipakai juga sama si customernya gitu. Jadi kita nggak nunggu si produknya jadi sampai jadi Ferrari, tapi dari fase pertama itu kita udah bisa ngedeliver produk dengan minimum requirement dan itu udah bisa dipakai gitu kan. Lebih bagus punya skuter kan, punya skateboard kan daripada kita nggak bisa pakai transportasinya untuk mana-mana. Itu perbedaannya. Terus apa sih yang bikin berbeda lagi gitu dibandingin antara si traditional project delivery ini sama si agile project delivery. Si traditional project delivery ini tuh contohnya kita pakai waterfall ya. Waterfall itu kan fasenya tuh sequence ya, ada requirement gathering, terus design, development, testing sampai deployment. Nah, di setiap fasenya itu tuh kita harus selesai dulu gitu. Jadi untuk jadi si Ferrari itu kita harus di fase requirement itu kita udah nge-gathering requirement untuk full feature-nya si Ferrari gitu. Begitu udah jadi baru kita masuk ke fase desainnya si Ferrari. Kayak gitu terus sampai si produknya jadi bisa dipakai gitu. Terus dia juga nggak bisa accommodate changes karena begitu kita masuk ke fase development terus ternyata kita mau nambah fitur yang nggak ada di requirement awal, nah itu kita harus mulai lagi dari awal gitu dari fase requirement lagi si fitur ini tuh bagusnya kita harus ngedevelopnya kayak gimana, yang dibutuhin untuk ngedevelop fitur ini tuh apaan aja, kayak gitu harus dari awal. Terus yang terakhir itu takes long time ya untuk si produknya itu sampai bisa jadi dipakai gitu. Nah, beda kalau misalnya si Agile Project Delivery karena dia ngedevelopnya itu secara iteratif. Iteratif development itu biasanya takes time-nya itu 1 sampai 4 minggu gitu untuk setiap sprintnya gitu. Nah, jadi kita harus bisa mikirin nih fitur apa aja atau item-item apa aja yang bisa kita kerjain dalam waktu 4 minggu itu supaya di akhir sprintnya itu kita bisa ngedeliver value gitu. Kayak contohnya tuh di fase satu di sebelah kiri itu untuk ngedevelop Ferrari kita ngedeveloper ya skateboardnya itu gitu. Nah untuk ngedevelop bisa ngedeliver si skateboardnya ini kita harus mikirin item-item apa aja yang harus kita kerjain di sprint satu itu supaya bisa jadi si skateboardnya itu. Terus yang kedua itu uh, apa namanya, collaboration dan komunikasi. Collaboration dan communication. Nah, si collaboration dan communication ini si collaboration dan communication ini si di Agile itu menekankan kolaborasi yang erat antar tim ya dan antar tim dan juga sama si stakeholder gitu. Jadi makanya kenapa kalau di Agile atau di Scrum itu selalu ada daily stand up di mana biasanya tuh di daily stand up ini kita ngebahas apaan aja nih yang akan kita kerjain untuk di sprint ini atau apa aja yang udah kita kerjain di sprint sebelumnya. Terus gimana planning kita ngerjain tas-tas yang akan ada di sprint ini kayak gitu. Terus di masa daily stand up itu atau daily scrum itu juga kita ngebahas kalau misalnya kita ada isu-isu kayak gitu. Terus yang ketiga tuh dia customer focus. Kenapa? Karena Agile itu ngedorong banget dari feedback yang konstan. Jadi setiap akhir sprint itu biasanya kan kita apa nge-present ya hasil deliverable kita gitu, si value ini nih udah bisa dipakai sama si customer itu. Nah, dari situ nanti si customer akan ngasih feedback gitu. Feedbacknya itu bisa dari customer atau dari si stakeholder, pokoknya dari pengguna akhir lah. Nah, masukan mereka itu di tiap sprint itu akan dipakai lagi nih sama tim untuk nyempurnain produk dan memastikan si produknya itu emang memenuhi kebutuhan si customer itu gitu. Terus yang berikutnya ada flexibility dan adaptability. Nah, maksudnya gimana? Di sini tuh Agile memungkinkan terjadinya perubahan ruang lingkup, prioritas, sama requirement project. Nah, di sini juga tim bisa ngelakuin pivot dengan cepat ya jika misalnya ada informasi atau ada masukan pelanggan baru gitu yang butuh untuk penyesuaian di sprint berikutnya gitu.
Transparansi. Maksudnya di sini tuh Agile itu ningkatin visibilitas kemajuan proyek karena ke tiap Agile, tiap sprint itu kan bisa dilihat ya. Harusnya tiap tim itu harus bisa ngelihat kemajuan tiap sprint gitu. Jadi misalnya udah mendekati sprint ini tuh posisi udah sampai mana sih gitu. Misalnya kan tadi dari 1 sampai 4 minggu sprint tuh harus udah bisa selesai gitu kan. Di minggu ketiga misalnya sisa berapa tas lagi nih untuk bisa si sprint itu selesai gitu. Nah, itu harus bisa dilihat secara transparan sama si tim-tim yang terlibat gitu. Supaya dia bisa memproyeksi nih dari sisa waktu yang ada dia harus mengerjakan berapa tas lagi gitu. Terus yang terakhir itu empower team, di mana eh, tim yang terlibat dalam agile metodologi atau Scrum ini dia harus bisa ngatur dirinya sendiri gitu, harus bisa ngebuat keputusan sendiri untuk mengerjakan tas yang mereka assign di dirinya sendiri. Jadi mereka diharapkan eh, bisa ngerjain tas tanpa harus di-assign sama atasan gitu. Karena kan nanti setiap sprint itu kan isinya ada tas-tas yang harus dikerjain ya. Nah, si developer ini tuh harus bisa nge-assign dirinya sendiri di tas itu atau nge-assign tas tersebut ke developer lain gitu. Kayak gitu. Terus yang berikutnya adalah Scrum Artifact ya. Si Scrum Artifact ini di Scrum Artifact ini tuh nge-represent work atau value yang kita provide secara transparansi dan opportunities untuk diinspect dan diadaptasi. Nah, di Scrum Artifact ini tuh ada 4. Yang pertama itu product backlog. Product backlog itu adalah list daftar prioritas dari semua pekerjaan yang perlu dilakukan untuk ngedeliver suatu produk atau suatu value. Nah, ini tuh bisa berisi fitur, perbaikan bugs, atau list-list yang perlu di-enhance. Terus eh, apa namanya yang diperlukan lah untuk bisa menghasilkan produk yang bisa dipakai gitu di setiap akhir sprintnya. Nah, ownership dari produk backlog ini siapa sih? Si produk backlog ini tuh dikelola sama si product owner. Dia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua backlog selalu diperbarui, diprioritasin. Jadi prioritasnya itu bisa ditukar-tukar sama si product owner sesuai dengan apa kebutuhan yang nantinya sesuai dengan kriteria yang dibutuhin sama si customer kayak gitu. Nah, terus dynamic nature-nya dari si product backlog itu dia akan terus berkembang berdasarkan dari feedback, ide baru, dan perubahan prioritas ya. Nanti dia itemnya itu bisa terus bertambah, bisa ditambahin, dihapus kalau udah nggak relevan, atau prioritasnya diatur ulang. Gitu. Terus yang kedua ada sprint backlog. Sprint backlog ini adalah bagian dari product backlog yang terdiri dari item-item yang dipilih untuk sprint saat ini. Gitu. Jadi misalnya untuk jadi Ferrari itu produk backlognya tuh banyak banget gitu. Tapi kan kita harus mecah ya supaya kita bisa ngedeliver suatu value yang bisa dipakai di setiap sprintnya. Nah itu nanti dari sekian banyak produk backlog itu dipecah lagi tuh jadi sprint. Nah eh, itu yang dipilih nanti item itu yang dipilih untuk dimasukin ke sprint 1, sprint 2, sprint 3 dan seterusnya sampai akhirnya jadi Ferrari gitu. Si ownership dari si sprint backlog ini tentunya tim developer ya karena mereka yang nanti akan ngerjain semua tas-tas yang ada di sprint backlog. Terus kalau apa namanya eh, si sprint backlog ini dia cukup fleksibel karena selama selama sprint backlog dapat berkembang seiring tersedianya informasi baru, namun kita tuh juga harus bisa mastiin bahwa tujuan sprint itu masih bisa dicapai gitu. Jadi jangan jangan sampai kita nentuin satu sprint terus terlalu banyak produk backlog yang kita taruh di sprint tersebut sehingga tujuannya itu nggak bisa tercapai, itu juga nggak bagus kayak gitu. Yang nomor 3 adalah increment. Increment itu adalah jumlah item di produk backlog yang selesai selama sprint dikombinasiin sama sprint sebelumnya gitu. Jadi ke ya increment gitu ya. Jadi setiap sprint dari sprint 1, sprint 2, sprint 3 itu harus ada progres karena itu yang disebut increment gitu dan nilainya tuh harus terus bertambah gitu nggak boleh
kita nggak deliver fitur yang sama gitu, itu nggak boleh. Terus kalau untuk increment ini ownership-nya juga sama ya untuk semua tim Scrum. Karena tim Scrum itu semua semua tim itu harus bertanggung jawab atas increment tersebut gitu. Terus yang terakhir itu adalah definition of done. Nah, definisi of done ini adalah pemahaman bersama untuk semua tim Scrum tentang eh, apa ya? Tentang suatu item produk backlog atau increment yang dianggap selesai. Jadi misalnya satu fase ini selesai nih, satu sprint ini selesai. Nah, ketika si satu fase ini selesai itu harus sesuai dengan definisi of done gitu. Kalau misalnya nggak sesuai atau misalnya dia cuma mencapai kayak 85%. Nah, itu bukan bukan definisi of done gitu. Itu ya belum selesai dan dia tuh cuma ada dua definisi. Dia tuh definisi dan itu cuman apa ya? Cuman sesuai dengan dua dua pilihan lah. Dia beneran selesai atau gagal gitu, nggak selesai. Kayak gitu. Terus yang berikutnya ada Scrum Team. Nah, di Scrum Team ini biasanya uh, ada tiga main role ya. Yang pertama itu ada Product Owner, Scrum Team Master, sama si developer timnya sendiri gitu. Nah, kalau si Product Owner ini dia biasanya disebut the what ya. Dengan dan dia tuh biasanya yang fokus sama nilai, terus waktu pemasaran, laba investasi, total biaya. Jadi dia tuh harus tahu kebutuhan si customer, kebutuhan si stakeholder tuh kayak gimana gitu. Nah, tanggung jawab si product owner ini mewakili suara customer dan stakeholder. Terus dia harus bisa mendefinisikan dan memprioritaskan si produk backlog tadi. Jadi dia tuh harus bisa ngelis daftar fitur, penyempurnaan, perbaikan, dan lain-lain. Terus memastikan tim juga mengerjakan item penting yang akan memberikan manfaat yang lebih besar untuk si produk yang mau kita deliver ini gitu. Terus dia juga harus bisa mengklarifikasi requirement dan memastikan tim untuk memahami dari backlog eh, yang ada gitu ya. Terus quality yang harus dimiliki sama si product owner ini, dia tuh harus memiliki pemahaman mendalam tentang produk, pasar, dan kebutuhan pelanggan. Terus dia juga harus memiliki otoritas untuk membuat decision making tentang apa yang akan dikerjakan sama si tim. Terus yang kedua ada Scrum Master. Scrum Master ini eh, dia itu sebagai fasilitator dari si proses Scrum-nya gitu. Jadi dia tuh harus memastikan si tim ini sudah mengikuti prinsip-prinsip Agile dan mempraktikkan si Scrum, mempraktekkan si Scrum-nya tersebut gitu untuk membantu menghilangkan hambatan yang mungkin akan terjadi di menghambat tim untuk maju ya. Terus dia juga harus melatih tim dan dan organisasi tentang praktik Scrum dan membantu memastikan kelancaran komunikasi. Nah, quality yang harus dimiliki sama si Scrum Team ini adalah dia itu harus memiliki keterampilan kepemimpinan yang cukup kuat karena dia harus bisa memfasilitasi si tim developernya ini. Terus dia juga harus meningkatkan kinerja sama kesejahteraan tim. Gitu. Yang terakhir adalah si tim developer, the how team. Nah, tim developer ini tuh harus memiliki komitmen yang kuat ya untuk bisa menyelesaikan tas-tas dengan alat atau kemampuan yang mereka miliki untuk menghasilkan si increment dan produk yang tadi itu gitu. Nah, tanggung jawabnya dari si tim developer sendiri ini harus melakukan yang mereka ini terdiri dari para profesional yang melakukan pekerjaan untuk dapat memberikan value ke si produk. Mereka juga harus bisa ngatur dirinya sendiri, baik dirinya sendiri atau lintas divisi. Artinya mereka harus memiliki semua keterampilan yang diperlukan. Misal, dia harus jago coding, dia juga harus bisa ngetes, terus dia juga harus bisa menyelesaikan pekerjaan tentunya ya. Terus mereka juga harus memutuskan bagaimana produk ini, eh, gimana produk ini bisa dibangun gitu. Jadi kalau misalnya dia nge-assign dirinya sendiri suatu tas, nah dia harus bisa mikirin sendiri gimana caranya gue bisa menyelesaikan tas yang udah gue pilih gitu. Terus developer tim juga harus bisa bertanggung jawab. Dia
memperkirakan effort yang diperlukan untuk ngedevelop suatu item pekerjaan ya. Kayak gitu. Terus quality yang diperlukan ya itu tadi ya harus memiliki rasa sense of belonging dari tas-tas yang dia kerjain. Terus dia juga harus berkolaborasi, memiliki kemampuan teknis sama kemampuan untuk terus berkembang. Selanjutnya ada Scrum Event. Nah, Scrum Event ini eh, ada empat, ada empat event yang biasanya ada di Scrum Event. Yang pertama itu ada Sprint Planning, Daily Stand Up, Sprint Review, sama Sprint Retrospective. Yang pertama Sprint Planning itu biasanya tuh diadakan di awal. Jadi ketika sprint planning itu semua anggota tim itu harus dikumpulin karena mereka nanti akan mendiskusikan item backlog mana yang akan dikerjakan selama sprint gitu. Terus the developer team juga harus berkomitmen terhadap serangkaian tugas yang akan mereka kerjakan sesuai dengan kapasitasnya. Terus yang kedua adalah daily stand up. Nah, daily stand up ini biasanya dilakukan setiap hari selama 15 menit aja. Yang harus ada di daily stand up ini yang pasti ada itu pasti developer team. Kalau misalnya Scrum Master itu boleh ada, boleh enggak. Nah, ngapain sih si daily stand up ini? Dia tuh biasanya ngediskusiin apa yang udah mereka kerjakan terakhir dan apa yang akan mereka rencanakan untuk stand up berikutnya. Terus misalnya ada hambatan itu juga harus dibicarakan di situ gitu untuk eh, supaya jadi nggak jadi bottleneck gitu untuk tim-tim yang lain. Terus yang ketiga sprint review. Nah, di sprint review ini biasanya tuh adanya di akhir setiap sprint, karena di akhir setiap sprint ini biasanya tim akan mendemonstrasikan pekerjaan yang udah selesai ke stakeholder. Nah, di sini biasanya mereka akan mendapatkan feedback yang akan mereka pakai untuk pengembangan selanjutnya. Kayak gitu. Terus yang terakhir ada sprint retrospektif. Nah, di sprint retrospektif ini biasanya tim akan melakukan yang retrospeksi gitu ya di sprint yang sebelumnya gitu yang baru selesai jadi mendiskusikan apa yang berjalan dengan baik apa yang tidak baik dan bagaimana mereka bisa meningkatkan kualitasnya di sprint berikutnya seperti itu. Nah ini ada beberapa framework yang bisa dipakai ketika kita menggunakan metodologi agile. Di sini sebenarnya kalau nggak salah ada 9 tapi aku cukup bahas tiga aja. Yang pertama itu burn down chart. Nah, di burn down chart ini tuh dia tugas-tugas itu akan direpresentasikan sama apa ya nyebutnya grafis-grafis gitu ya kayak barbar gitu. Jadi semakin ke jadi itu eh, task versus time. Jadi harusnya semakin ke kanan itu tasnya itu harusnya semakin habis gitu, semakin batangnya itu semakin nggak ada gitu. Jadi dia tuh divisualisasikan melalui batang-batang itu. Nah, eh, tujuannya ya itu ya untuk bisa ngelacak progres sama memprediksi apakah sprint atau rilis akan selesai atau tepat waktu atau enggak. Yang kedua itu ada Scrum. Scrum ini adalah metode yang paling populer digunakan di Agile Framework karena dia itu akan memecah pekerjaan menjadi beberapa Scrum dan dibatasin waktunya 1 sampai 4 minggu gitu. Terus Scrum ini menekankan kerja tim, akuntabilitas, dan juga delivering small increment value secara reguler. Elemen kuncinya ada role yang tadi ya, product owner, Scrum Master, development team. Terus ada seremonisnya itu sprint planning, daily stand up, sprint review, sama retrospektif. Lalu ada artifak juga kayak product backlog, sprint backlog, increment. Nah, si Scrum ini tuh paling sesuai atau paling cocok digunain untuk project yang membutuhkan apa namanya tim require tim yang bisa bekerja secara kolaborasi dalam sprint yang cukup pendek seperti itu. Berikutnya ada Kanban. Ini juga salah satu metode yang mungkin cukup populer juga gitu. Kalau Kanban ini dia lebih ngevisualisasiin flow-nya itu
ke kayak papan Kanban ya. Jadi eh, bisa nge-manage flow work-nya, ada di to do, in progress, sama di done. Terus untuk limitsnya itu dia eh, ngerestriktif jumlah tas di tiap progresnya supaya nggak terjadi bottleneck. Terus beda sama Scrum, kalau apa namanya, aduh, pekerjaannya itu dilakukan melalui sistem yang sesuai kapasitas yang memungkinkan tanpa iteration yang tetap. Nah, biasanya tuh untuk Kanban ini cocok untuk tim yang mencari peningkatannya itu secara bertahap dalam progres yang ada dan fokus pada optimalisasi aliran gitu. Selain tiga ini tuh sebenarnya ada Lean, ada Extreme Programming atau XP, ada juga Crystal, terus ada juga Dynamic System, ada juga Feature Driven Development atau FDD, terus juga ada Scale Agile, ada juga Agile Unified Process atau AUP. Pokoknya eh, ada beberapa lah, ada beberapa framework yang bisa digunain. Cuman apa namanya? Kita harus mempertimbangkan juga gitu untuk framework yang kita gunakan ini mungkin nggak mesti cocok untuk project yang akan kita kerjakan gitu. Jadi kita harus benar-benar ngelihat dulu nih kompleksitas proyeknya kayak gimana, terus budaya organisasinya kayak gimana supaya kita bisa lebih tepat milih framework yang lebih sesuai untuk project kita gitu. Terus kayak tadi ya, kayak Scrum itu mungkin cocok untuk tim yang membutuhkan struktur dan peran yang jelas gitu. Kalau Kanban mungkin lebih ideal untuk tim yang berfokus pada mengoptimalisasikan alur kerja dan continuous deliver. Terus kalau Lean misalnya cocok untuk organisasi yang ingin menghilangkan pemborosan dan memaksimalkan efisiensi gitu. Kalau XP mungkin cocok untuk tim yang ngembangin perangkat lunak gitu karena dia fokusnya tuh lebih ke praktek yang teknis gitu. Nah, ada juga mungkin project yang membutuhkan kombinasi beberapa framework gitu. Itu juga masih possible untuk dilakukan gitu. Nah, itu apa namanya? Nyebutnya itu lupa ya. Sebutannya apa ya? Kok hilang catatannya? Oh, hybrid agile itu sebutannya. Oke, ya. Oke, next. Nah, ini ada beberapa benefit yang bisa kita rasakannya ketika kita menggunakan Agile atau Scrum. Yang pertama itu kita bisa meng-increase flexibility dan adaptability response to changes karena Agile itu memungkinkan tim untuk memproses dengan cepat terhadap perubahan requirement dengan adanya customer feedback sama kondisi pasar. Jadi kita bisa apa ya fleksibilitas ini tuh bisa memastikan bahwa produk ini tuh akan sesuai sama kebutuhan pasar saat ini gitu. Terus yang kedua ada improve product quality karena ya tadi ya karena dia akan terus-terusan melakukan testing, terus dia itu juga eh, apa namanya terus-terusan testing itu membantu identifikasi eh, bugs sejak dini gitu. Jadi mengurangi resiko besar di kemudian harinya. Terus yang berikutnya ada higher customer satisfaction involvement of stakeholders. Nah, karena Agile ini mendorong kolaborasi rutin dengan customer dan para stakeholder dengan menerima feedback-feedback dan masukan mereka di setiap akhir pengembangan, makanya produk yang kita deliver ini pasti akan sangat-sangat lebih sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Better risk management, early detection of issue. Nah, karena si Agile ini kan menggunakan iterative approach ya dan continuous feedback. Jadi dia itu akan membantu mengidentifikasi resiko masalah sejak dini gitu di tahap-tahap awal. Jadi memungkinkan tim untuk bisa solving problemnya itu awal-awal juga gitu. Jadi sebelum masalahnya itu semakin besar. Berikutnya ada increase productivity and efficiency focus effort gitu.
Karena si Agile Teamwork ini dikerjakan di time box sprint ya, sprint yang ada time boxnya 1 sampai 4 minggu dengan tujuan yang jelas. Nah ini juga bikin ngebantu tim tuh untuk lebih fokus dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi dia tuh yang dikerjain tentu aja tuh yang tugas-tugas yang memiliki prioritas yang paling tinggi gitu. Terus enhance collaboration and communication. Nah, Agile ini juga nge-promote kolaborasi between team members yang memiliki diverse skill, memastikan juga bahwa setiap orang itu harus memiliki kontribusi untuk memecahkan masalah dan harus ya harus bisa memberikan nilai gitu. Yang berikutnya ada empowered motivated team organizing team, di mana si tim Agile ini tuh harus punya self organizing sendiri ya, artinya mereka harus bisa memutuskan tas-tas mana yang harus gue kerjain dan gimana cara menyelesaiinnya gitu. Terus faster time to market, incremental delivery. Jadi dengan delivering produk secara increment regularly, Agile Team ini dapat menghadirkan fitur ke pasar lebih cepat gitu ya. Jadi nggak perlu nunggu produknya itu sampai jadi, tapi kita bisa nge-deliver minimum requirement-nya dulu ke pasar gitu. Jadi customer udah bisa menikmati produk kita dengan lebih cepat. Terus yang berikutnya ada transparency, visibility, real-time updates. Nah, karena kan si Agile itu ngegunain tools ya kayak burn chart down atau Scrum atau si Kanban. Jadi semua progres update pekerjaannya itu terpampang jelas nyata. Semua orang, semua tim bisa ngelihat. Gitu. Jadi semuanya real time, transparan. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Gitu. Terus yang berikutnya adalah continuous improvement retrospektif. Karena kan si tim Agile ini akan mengadakan retrospektif rutin ya di setiap akhir sprint gitu. Jadi menentukan apa yang berjalan dengan baik, apa yang tidak, dan gimana cara meningkatkannya di sprint berikutnya. Gitu. Terus reduce cost avoiding overproduction. Nah, maksudnya gimana? Karena si Agile ini kan fokusnya benar-benar ngedeliver tuh benar-benar apa sih yang dibutuhin sama si customer atau si stakeholders gitu. Jadi ya yang mereka akan deliver ya itu gitu. Nggak ngalor ngidur lah, fiturnya nggak akan semakin berkembang gitu. Nah itu juga eh, bisa apa ya memastikan effort untuk deliver fitur itu tuh ya udah pasti gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia di effort sama di biayanya gitu. Yang terakhir ada greater alignment with business objective, focus on value. Nah, Agile ini kan nge-prioritasin delivering value to customer yang dan align dengan project outcomes si bisnis objektifnya gitu. Dan terus pada hal yang paling penting, Agile ini pastinya bisa membantu untuk memastikan project itu berkontribusi benar ke tujuan bisnisnya. Seperti itu. Nah, selain benefit, pasti juga ada challenge ya yang pastinya nanti akan ditemuin gitu ketika kita bertransformasi gitu dari tradisional proses ke agile proses. Nah, ini ada beberapa challenge, ada cukup lumayan banyak. Yang pertama, cultural resistance ya, kayak culture shock gitu. Yang awalnya dari tradisional mungkin mereka nunggu apa? Nunggu dikasih tugas gitu sama project management, sama project manager lo ngerjain ini. Terus misalnya kalau ada kesulitan, kita mungkin bisa nanya. Nah, kalau di agile ini ya kita harus bisa self organize sendiri gitu tanpa harus nunggu komando gitu. Jadi eh ya kita harus bisa mandiri lah intinya. Nah, biasanya impact-nya apa sih dari culture shock ini gitu? Ya karena culture shock ini biasanya kayak apa ya? Kalau dia nggak bisa nerapin dengan baik, ya bukannya si agile ini bukannya membantu project atau pekerjaannya dia malah jadi menghambat gitu. Jadi malah nggak efektif untuk ngerjain apa kerjaannya gitu. Terus yang kedua adalah lack of experience or knowledge gitu. Biasanya kan karena ini metodologi baru gitu ya, mungkin dia awal-awal mungkin akan kesulitan gitu untuk nerapin konsep seperti kayak iteratif iteratif delivery gitu.
pengembangan yang terus-terusan berulang gitu. Kayak mungkin mereka mikir aku nggak kelar-kelar ini project ya, padahal kita tuh sebenarnya setiap setiap sprint itu selesai gitu dengan mendeliver suatu value yang pasti bisa dikerjain gitu. Karena tapi kita nggak delivernya tuh kayak sedikit-sedikit gitu. Terus yang ketiga tuh difficulty in scaling agile. Nah, scaling agile from small team to large organization atau across multiple team itu bisa jadi sulit karena biasanya tuh kayak mengelola ketergantungan, memastikan keselarasan dan menjaga komunikasi agar tetap efektif antar kelompok itu biasanya membutuhkan perencanaan yang dan koordinasi yang lebih cermat gitu ya. Jadi kalau kalau agile-nya kalau apa timnya itu kecil mungkin masih oke ya. Cuman kadang ada kalau projectnya itu besar, nah scrum timnya itu bisa banyak gitu. Tapi ngerjain backlog yang sama sebenarnya. Tapi jadi maintain kolaborasi antar timnya itu mungkin yang agak challenging gitu. Terus yang berikutnya adalah balancing, sebentar, maintaining consistent product vision. Nah, eh, apa namanya? Sebentar, catatannya hilang. Ini catatannya hilang. So, bentar ya teman-teman ya, contekannya hilang. Nah, maintaining konsistensi product vision ya, benar kan ya? Oke. Nah, challenge-nya itu biasanya tuh uh, dengan frequent iterasi yang apa ya, yang cukup sering gitu, terus ada potensi perubahan juga, terus yang mempertahankan visi produk supaya bisa konsisten itu bisa juga jadi salah satu challenge yang kita temuin di si agile metodologi ini gitu. Kalau misalnya kayak product owner-nya atau si stakeholder itu clean plan gitu, jadi kayak hilang nih fokusnya. Jadi itu bisa menyebabkan si scope-nya itu jadi melebar juga gitu. Nah, terus yang berikutnya balancing flexibility with planning. Nah, karena agile itu kan cukup fleksibel ya, terkadang bertentangan juga nih dengan kebutuhan perencanaan jangka panjang gitu. Walaupun si agile ini tuh mengedepankan respons terhadap perubahan, tapi kita juga perlu menyeimbangkan kemampuan beradaptasi jangka pendek dengan tujuan jangka panjang. Jadi ya kita harus bisa ngebalancing flexibility tersebut sama planning yang udah kita tentuin gitu. Terus changing role and responsibilities. Nah, ini juga uh, kalau di apa namanya kalau di tradisional project delivery mungkin role-nya tuh cuma ada kayak project manager, analis, terus sama developer gitu ya. Cuman kan kalau di Scrum ini ada ada peran baru nih kayak product owner sama Scrum Master. Nah, biasanya perubahan ini tuh yang bisa menimbulkan kebingungan gitu. Biasanya misalnya anggota tim tuh udah terbiasa dengan peran yang jelas gitu. Terus tiba-tiba ada peran baru. Jadinya mungkin mereka agak bingung ya untuk menghadapi perubahan sama responsibilities ini gitu. Terus yang berikutnya ada inconsistent stakeholder involvement. Nah, seperti yang tadi aku bilang, kalau di Scrum ini kan uh, stakeholder itu penting banget untuk involve gitu karena mereka yang paling tahu pasar, mereka yang paling tahu kebutuhan. Nah, kalau misalnya si product owner atau si stakeholdersnya ini tuh kayak sibuk banget kayaknya gitu kan, susah dicarinya nih. Jadinya itu bisa apa eh, bisa bikin timnya tuh jadi bingung gitu karena tim itu kan setiap selesai sprint itu butuh feedback kan setelah mereka selesai apa namanya eh, selesai mempresentasikan si produknya gitu dan mengharapkan umpan balik gitu. Nah, kalau misalnya si stakeholdernya nggak ada gitu, nggak berpartisipasi ya, mereka nggak bisa ngedapetin feedback gitu. Nah, itu yang bisa jadi challenge.
terus measuring proses dan sukses gitu. Nah, measuring proses dan sukses ini juga bisa jadi tricky karena eh, metriknya itu apa ya, agak sedikit sulit nih ditentukan. Kalau 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 di tradisional proses itu kan measuring prosesnya itu uh, ketika project itu sukses ya, misal sebuah website ya, sebuah website itu project website itu sukses ya, website dengan semua fitur-fitur yang udah kita tentuin di awal gitu. Kalau itu kalau tradisional proses development. Nah, kalau si Scrum atau Agile proses development ini, definisi suksesnya itu adalah ketika produk yang kita deliver itu emang bisa dipakai dan bisa membawa manfaat sama si customernya atau si stakeholdernya gitu. Nah, makanya kita penting banget nih untuk benar-benar bisa memastikan definisi dan dari setiap sprint yang kita lakukan gitu. Terus managing documentation. Nah, Agile ini dia itu apa ya? Karena dia itu lebih mengedepankan ngedeliver value yang incremental, kadang-kadang si dokumentasi ini suka apa ya, bukan ditinggalkan tapi kayak ya ntar aja deh gitu. Yang penting gue bisa ngedeliver dulu gitu. Nah, mungkin untuk apa namanya, eh, untuk perusahaan-perusahaan yang apa ya nyebutnya, eh, perusahaan-perusahaan yang kayak harus mematuhi ISO gitu misalnya. Mematuhi ISO, di mana untuk mematuhi ISO itu biasanya tuh salah satu deliverable-nya itu harus ada kelengkapan dokumentasi gitu. Nah, itu kayak kurang cocok untuk pakai Agile gitu, karena bisa jadi dokumentasi yang ada tuh nggak memadai gitu. Nah, dengan dokumentasi yang nggak memadai itu juga bisa mempersulit ketika kita serah terima produk, ketika kita melakukan maintenance, atau ketika ada audit gitu ya. Karena dokumentasinya mungkin seadanya kayak gitu. Yang berikutnya itu adalah sustaining agile practice over time. Nah, mungkin eh, karena kita apa ya, nggak terbiasa dengan agile, kita nggak apa ya, nggak nggak konsisten gitu mempraktikkan agile. Nanti balik lagi ke fase tradisional lagi gitu, kayak disitulah pokoknya mungkin ada kesulitan ya untuk tetap konsisten gitu menggunakan si agile ini. Jangan antusias di awalnya aja terus ke belakang-belakangnya kayaknya capek juga nih ngerjain pakai agile gitu. Akhirnya balik lagi gitu. Jadinya nggak disiplin. Terus yang berikutnya ada the difficulty with estimating and predictability gitu. Biasanya untuk memperkirakan effort dan waktu di agile, terutama untuk yang project baru dan kompleks itu bisa jadi suatu tantangan sendiri ya, karena beda sama manajemen tradisional. Kalau Agile ini kan berfokus pada eh, estimasi iteratif atau iteratif delivery ya. Jadi kita bisanya mungkin kita bisa nge apa ya, ngeprediksi atau ngukur effort pada saat sprint yang akan kita jalanin gitu. Tapi untuk jangka panjangnya mungkin akan kesulitan seperti itu. Terus tooling and integration issue gitu. Agile itu kan perlu alat ya untuk manage backlog gitu, untuk fasilitasin communication across distributed team. Nah, mungkin nanti di sini juga kalau yang belum terbiasa agak kesulitan tuh untuk mengintegrasikan alat-alat ini untuk kita praktekin atau kita pakai pada saat kita ngejalanin si agile ini gitu. Atau kita mungkin bisa juga kesulitan untuk menentukan framework apa yang sesuai sama project kita gitu. Terus yang terakhir ada team collaboration challenge. Mungkin uh, untuk apa ya? Untuk tim-tim developer yang nggak biasa ngomong atau yang nggak biasa daily stand up, mungkin ini juga akan kesulitan ya di awal-awal, mereka karena mereka tuh apa? Karena mereka diharapkan
ketika menggunakan metodologi ini mereka tuh diharapkan untuk mau berbicara gitu, mau ngomong ketika daily stand up. Terus untuk kolaborasi ini juga, untuk sistem kolaborasi tim ini juga mungkin akan terkendala ketika timnya itu berada di jarak yang jauh atau di belahan dunia yang berbeda gitu. Karena kan kalau dari stand up kan, kalau dari stand up itu harusnya tuh karena dilakukan tiap hari, jadi waktunya itu harus fix. Misal tiap hari dilakukan di jam 10 pagi selama 15 menit kayak gitu harus fix. Jadi kalau misalnya belahan dunianya tuh berbeda, susah nyocokin waktunya gitu. Terus selain apa? Selain challenge juga biasanya tuh kayak ada 4 common mistake ketika kita ngebikin sprint goals. Yang pertama itu sprint goals-nya itu yang kita menentukan goals untuk tiap sprint itu terlalu besar. Misal kita mau di dalam satu sprint itu ternyata ada gabungan sprint, ada gabungan sprint goals gitu. Misalnya sprint goalsnya itu harus bisa mencapai XYZ gitu. Nah, nanti kita nggak bisa tuh. Kita fokusnya jadi akan terbagi. Jadi nggak bisa lebih fleksibel juga gitu. Jadi kita harus memastikan untuk eh, bikin sprint goals itu nggak boleh terlalu banyak item yang kita taruh gitu. Kita harus memastikan item yang kita taruh itu bisa selesai dalam waktu 1 sampai 4 minggu gitu. Terus yang berikutnya adalah sprint goals-nya itu vague gitu atau nggak jelas nih si sprint goals-nya apa sih maunya gitu kan. Misalnya eh, nggak boleh kayak gitu. Jadi untuk menghindari vague ini kita ketika pada saat sprint planning itu kita harus eh, tim itu harus jelas gimana kita cara taunya eh, setiap sprint ini tuh goals-nya tuh apa gitu. Kalau misalnya kita tanya eh, gimana sprint sprint goals di sprint satu ini apa sih gitu. Terus misalnya mereka nggak tahu jawabannya apa ya sprint goalsnya. Nah berarti itu sprint goalsnya tuh belum jelas tuh. Nah itu nggak boleh tuh kalau kita sampai menetapkan sprint goals yang seperti itu. Jadi harus dipastikan semua sprint goals itu semua tim itu tahu goalsnya apa gitu. Terus kita juga harus eh, menjadikan sprint goals ini harus bisa terukur ya, karena kalau nggak bisa terukur, eh, apa namanya, yang susah dikerjainnya gitu. Terus yang berikutnya adalah the team doesn't pay attention to the sprint goals during the sprint. Nah, eh, maksudnya adalah kita kalau si sprint goals ini nih harus benar-benar terlihat sama semua tim gitu. Misalnya kita bisa taruh di papan Scrum atau di Kanban sprint goals gitu. Tiap sprint itu harus ada sprint goals. Jadi semua orang tuh pasti harus bisa ngelihat sprint goalsnya itu apa. Terus kita juga harus bisa ngajarin tim untuk bisa membicarakan kemajuan progresnya mereka gitu untuk menuju si sprint goals ini di setiap daily scrum gitu. Jadi pokoknya harus mau speak up si developernya nggak mau ngomong nggak mau tahu pokoknya harus harus ngomong gitu harus update. Terus harus menjadikan sprint goals ini menjadi ukuran tim dan mempertahankan agar tetap terlihat di ruang tim gitu supaya ya bisa ngelacak ya. Jadi semua orang tuh bisa ngelihat dari waktu ke waktu progresnya udah sampai mana gitu. Nah, seperti yang tadi aku udah bilang, sprint goals itu cuma ada lulus atau gagal. Jadi nggak ada yang 85% tercapai gitu, nggak ada. Either dia lulus atau dia gagal. Terus yang terakhir itu sprint yang namanya goals itu kan pasti harus ada tujuan ya, ya harus harus memiliki makna gitu. Kalau misalnya, eh internet aku masih aman kan ya? Ada peringatan internet yang nggak stabil. Tadi agak nge-lag dikit, tapi Oh, sekarang. oke oke oke. Kalau misalnya ada nge-lag lagi, tolong diinfoin aja ya. Oke, Oke, lanjut. Oke, sih. Oke, oke.
Jadi sprint goals itu harus punya meaning gitu. Jadi meaningnya apa ya? Produk terakhir dari sprintnya itu harus bisa dipakai gitu. Harus harus apa? Harus bisa mencapai eh, apa ya? Ya harus bisa dipakai lah pokoknya. Harus memiliki meaning dan emang apa namanya? Bermanfaat gitu untuk bisnisnya. Jangan sampai kita nggak netapin suatu fitur, suatu goals yang nggak ada meaning gitu untuk si bisnisnya. Itu tuh nggak boleh. Katanya sih sprint goals yang baik itu bisa ngebantu tim untuk fokus, terus juga memiliki fleksibilitas untuk membuat dan yang incremental di setiap akhir sprint. Terus sprint goals yang baik juga bisa membantu tim untuk memahami tujuan dan dampak pekerjaan yang mereka lakukan gitu, dan juga merupakan pendorong motivasi yang intrinsik seperti itu. Nah, terakhir FAQ ya. Mungkin ini beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan tentang Agile. Apakah Agile itu cuma cocok untuk developer dan project managers aja? Jawabannya adalah enggak. Agile itu nggak cuma untuk developer atau project managers. Agile itu juga bisa atau apa ya, untuk develop suatu aplikasi itu juga enggak. Bahkan Agile itu bisa dipakai sama cross industry. Bahkan kalau misalnya kalian punya project kecil gitu yang kalian lakuin, misalnya mau nikah nih, itu bisa pakai metode Agile gitu. Jadi nggak untuk developer atau project management managers doang gitu. Terus uh, can I apply Agile on my project? Nah, ini tergantung ya. Kalau misalnya kamu lagi ngerjain project yang membutuhkan proses delivery yang cepat dan juga sering, terus juga kamu senang berkolaborasi kerjanya, mungkin kamu cocok dengan Agile gitu. Tapi kalau misalnya kamu bekerja di organisasi yang nggak fleksibel, terus organisasi atau perusahaan yang penuh dengan birokrasi, atau organisasi atau perusahaan yang tadi aku bilang kayak membutuhkan dokumentasi yang lengkap dan jelas, mungkin Agile ini belum cocok gitu untuk project yang kamu handle di perusahaan atau organisasi itu gitu. Terus is Agile only for IT projects, itu juga enggak ya, sama jawabannya sama yang nomor satu. Tergantung tergantung projectnya yang mau kamu kerjain. Kalau misalnya mau deliver cepet dan sering, itu cocok pakai Agile gitu. Terus apakah Agile itu sulit? Agile itu nggak sulit karena yang sulit itu mungkin apa ya, projectnya gitu. Kalau projectnya kompleks banget, terus besar banget, nah itu mungkin cocok sama Agile karena kompleksitasnya itu akan dipecah lagi ke beberapa scrum gitu. Jadi dia apa ngerjainnya tuh ya per scrum gitu, iterasi terus-terusan mungkin ngedeliver minimum requirement-nya dulu, terus nanti dipresentasiin sama si stakeholder atau customer, dapat feedback, terus diimprove lagi di scrum berikutnya, sorry, di sprint berikutnya kayak gitu. Kayak gitu. Terus will Agile solve my problems? Enggak juga. Agile juga nggak mesti bisa nyelesain semua project atau masalah yang kamu hadapin gitu. Karena Agile itu sebenarnya berfokus ke simplicity ya. Kayak tadi yang aku jelasin di awal. Mungkin kalau kita nge-deliver si Ferrari gitu dari awal, itu mungkin repot gitu, ribet, butuh waktu, text time, text apa biaya yang banyak gitu. Cuman kalau kita berpikir secara simple itu kan, sebenarnya kan Ferrari itu untuk apa, transportasi gitu. Kenapa nggak kita deliver dulu aja skateboardnya gitu. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, semakin sering feedback, improve, feedback, improve, gitu. Nah, sampai akhirnya si produknya itu jadi gitu, sesuai dengan kebutuhan si uh, stakeholder sama si customernya, gitu. Ya, kurang lebih itu sih uh, tentang pemahaman Agile Crash Course yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman semua.